Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam media perikanan. Jumpa lagi dengan channel saya, Media Perikanan, yang mana channel yang akan membahas tentang tata cara budidaya ikan nila, ikan gurami, ikan koi, ikan lele, dan juga tutorial bagaimana cara pembuatan kolam sistem bioflok. Sahabat media, kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang budidaya ikan nila. Kalau biasanya saya ternak ikan nila itu sistem bioflok dengan ikan nila merah, tapi kali ini saya akan mencoba mempraktekkan budidaya ikan nila yang warnanya hitam. Kalau kita lihat di sini ikan nilanya tidak terlalu jelas. Karena kenapa? Untuk ikan nila yang warnanya hitam jelas terlihat seperti kutu atau kuman yang berada di air. Nah, apalagi kalau nilainya itu masih kecil atau umurnya masih 1 minggu atau 2 minggu, biasanya kita tidak bisa melihatnya dengan jelas, terlihat samar seperti yang kita lihat di video ini. Nah, di situ terlihat seperti kuman yang jalan di dalam air. Yang jelas ikan nila itu sebenarnya hampir sama, baik merah maupun dengan yang hitam. Akan tetapi yang sangat banyak kita jumpai yaitu dengan ikan nila yang berwarna merah. Apalagi sistem penjualannya itu sangat mudah dan sangat banyak peminatnya adalah merah. Nah, kalau kita lihat untuk ikan nila merah dan juga ikan nila hitam sebenarnya sama-sama cepat besar. Tapi kalau kita lihat secara kehidupannya, jelas untuk ikan nila yang warnanya hitam itu cenderung tahan dengan penyakit, tahan dengan air keruh ataupun tahan dengan apa yang ada di sekitar air, baik airnya itu keruh atau airnya itu sudah tidak layak. Nah, di situ akan tahan dengan penyakit kalau yang warnanya hitam. Ikan nila ini masih berumur 1 minggu, ada yang 2 minggu saya campur jadi 1. Tapi untuk besar kecilnya itu hampir sama, tidak ada perbedaan. Cuma biasanya dalam perikanan jelas ada yang cepat besar karena makannya terlalu banyak, ada juga yang ikannya itu kerdil karena kalah dalam memakan makan yang diberikan. Kalau istilah di sini adalah longgoran. Biasanya kalau ikan yang sering besar atau cepat besar itu cenderung bisa dipakai untuk dijadikan indukan nantinya.
harapannya saya ternak nila hitam, mudah-mudahan nanti di daerah saya pemasarannya bisa lebih maksimal, bisa lebih mudah juga sama dengan nila sebelumnya, yaitu nila merah. Teman-teman, bagi kalian yang pengen belajar tentang budidaya ikan nila dan lain sebagainya, bisa kontak dan jangan segan-segan kasih komentar di kolom komentar ya. Jelas nanti saya akan jelaskan lebih detail ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya masih belum jelas dari video ini. Otomatis saya akan mengarahkan dengan jelas, sebisa mungkin akan memahamkan kalian yang ingin mencoba atau ingin budidaya ikan, baik ikan nila, ikan koi, ikan tombro, gurami, dan juga ikan lele. Yang jelas, yang penting kalian itu bisa fokus dan juga telaten, tekun dalam belajar, pasti akan mengambil hasilnya kelak dan sukses selamanya. Amin. Yang paling penting dalam budidaya ikan itu kita harus tekun dan rajin belajar, dan juga cari ilmu yang kalian minta dari orang yang sudah sukses atau dari teman kalian yang sudah pernah memelihara atau budidaya, baik ikan sejenis apapun, intinya sama. Karena yang namanya ikan itu kan makhluk hidup, pasti ada kelemahan Nah itu ya teman-teman, jelas namanya kehidupan pasti ada yang tahan penyakit, ada juga yang tidak tahan akan penyakit. Kalau yang tahan penyakit jelas itu akan lebih cepat besar, makanya juga rakus, otomatis bisa cepat panen ya teman-teman. Oke, itu saja sekilas tentang perikanan yang saya berikan. Mudah-mudahan ikan yang saya taburkan ini bisa sukses, bisa panen, dan juga bisa menghasilkan dengan hasil yang maksimal. Karena kalau kita tekun dan rajin, jelas kita akan memanennya kelak, dan panennya pasti akan bisa kita pakai untuk menambah kolam atau ditabung, dan juga bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa dipakai apa saja yang sekiranya kalian butuhkan. Mungkin itu saja sahabat media yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat, bisa berguna bagi kita semua, dan pasti ketika kalian berusaha pasti akan memanen hasilnya. Kalau kalian tekun pasti hasilnya akan bagus, tapi kalau kalian itu tidak tekun, jelas hasilnya tidak bisa maksimal. Oke, baik itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Salam sukses dan salam sejahtera. Salam media perikanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.